Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan daurah tentang syarah usulul iman yang kedua yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu iman kepada adanya yaumul ba'ats, beriman pada adanya hari kiamat, dan termasuk iman kepada hari kiamat adalah iman kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Dan sudah kita bahas bagaimana diuraikan secara singkat tentang tanda-tanda kiamat yang kecil dan menengah, yang sudah berlalu dan yang sedang. Dan ada satu tanda yang belum terjadi dari antara tanda-tanda yang akan berlangsung, yaitu munculnya atau ditemukannya gunung emas di Sungai Efrat yang akan menjadi rebutan manusia. Dan terjadi pembunuhan di sana, bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, dari 100 orang dalam peperangan di antara mereka, yang 99 mati, yang satu yang selamat. Kemudian pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, dan ini ada 10 tanda-tanda kiamat yang besar yang akan kita uraikan secara terperinci. Ini termasuk yang wajib kita imani, dan apabila terjadi salah satu dari tanda-tanda kiamat yang kubro ini, yang besar ini, ya, maka dia akan berentetan terjadinya tanda-tanda itu. Kemudian disitulah nanti akan terjadi hari kiamat. Jadi tidak ada jarak yang jauh antara satu tanda dan tanda berikutnya. Dari 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, disebutkan di sini oleh para penulis kitab ini, al-alamatul kubra wa hiya allati taqibuha as-sa'ah idza dhaharat. Tanda-tanda kiamat yang besar, itulah nanti munculnya hari kiamat itu, ya, apabila sudah muncul 10 tanda-tanda kiamat ini. Wa hiya asyru alamatin wa lam yadhhar minha syai'un. Dan tanda kiamat ini ada 10 tanda kiamat yang besar, dan belum ada satu pun yang muncul dari 10 tanda kiamat tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah ibnu Usaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru." Karena pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, ya, di tengah-tengah kami, beliau datang, dan ketika itu kami sedang saling mengingatkan, natadzakar. Faqala ma tadzakarun? Maka beliau bertanya kepada para sahabat, ini apa yang sedang kalian perbincangkan, kalian berbicara atau saling ingatkan satu dan yang lainnya? Qalu nadhkurus sa'ah. Kata mereka, kami sedang berbincang-bincang atau mengingat tentang hari kiamat. Ya. Qal innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda
sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim di sini ada 10 yang pertama, fadzakara ad-dukhan, munculnya asap yang akan keluar dari bumi ini. Ya, kemudian yang kedua, ad-dajjal, munculnya dajjal. Yang ketiga, ad-dabah wad-dabah, munculnya binatang yang nanti kita akan bahas. Binatang ini binatang yang aneh yang muncul di akhir zaman dan dia bisa berbicara. Kemudian yang keempat, wa tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian yang kelima, wa nuzulu Isa ibni Maryam. Yang kelima adalah turunnya Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, wa Ya'juj wa Ma'juj. Demikian pula keluarnya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang ketujuh, 8, 9, 7, 8, 9, yaitu wa thalathata khusuf. Akan terjadi 3 longsoran tanah di muka bumi ini. Khasfun bil masyriq, ya, tentu longsoran tanah ini yang dahsyat, yang besar. Pertama di bagian timur bumi ini, wa khasfun bil maghrib, dan juga di bagian barat dunia ini, bumi ini. Yang ketiga, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan akan ada bumi, bagian tanah yang tenggelam di jazirah Arab. Ini 3. Kemudian yang 10, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, dan terakhir nanti akan muncul api dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia, ya, kepada tempat mereka berkumpul di negeri Syam. Ini 10 tanda yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian wajah demikian pula dalam beberapa hadis yang lain itu disebutkan munculnya Imam Mahdi, kemudian hadmul Ka'bah, dihancurnya Ka'bah, kemudian waraful Quran, kemudian disebutkan juga tentang diangkatnya Al-Quranul Karim dari bumi ini. Artinya tidak ada lagi orang yang hafal Al-Quran, ya, terangkat dari dada-dada mereka dan dari mushaf-mushaf yang ada di bumi ini. Ya, ketika manusia bangun di pagi hari, mereka buka Al-Quran, sudah terhapus huruf-hurufnya. Tidak ada lagi huruf-huruf dalam Al-Quranul Karim. Itu terjadi yang 1 malam, dalam arti diangkatnya Al-Quranul Karim. Itu juga disebutkan di antara tanda-tanda kiamat yang akan terjadi di akhir zaman. Kemudian kita akan menyebutkan di sini satu persatu dari tanda-tanda kiamat yang besar itu. Al-alamatul ula khurujul mahdi. Tanda kiamat besar yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ada 2, ya, harus kita pahami. Ini yang dimaksud dari Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Syiah pun punya Imam Mahdi yang sudah lahir sejak ribuan tahun yang lalu dan belum muncul sampai saat ini. Kalau Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah belum lahir, ya, yang akan lahir di akhir zaman. Nah, ini harus kita pahami. Ya, jadi kadang-kadang kita mendengar tentang apa yang mereka bicarakan tentang Imam Mahdi, bagi mereka itu sudah ada, sudah lahir, ya, dan masih ada di gua, di Sirdap. Ya, adapun Ahlus Sunnah tentu beda dengan apa yang disebut oleh mereka orang-orang Rawafid. Nah, siapa Imam Mahdi ini? Wa huwa rajulun min ahli bait. Dia ini adalah salah seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waladil Hasan bin Ali. Dari putra, dari anak cucu Al-Hasan. Karena cucu Nabi SAW ada 2, yang Al-Hasan wal Husain. Nah, yang
keturunannya Al-Mahdi ini dari Al-Hasan. Ya, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Yakhruju wa qad muliat al-ardu juran wa zulman. Ketika munculnya Imam Mahdi ini, ketika itu bumi telah dipenuhi oleh berbagai macam kezaliman dan kejahatan. Ya. Fayamla'uha qistan wa adlan. Maka munculnya Imam Mahdi tadi, dia akan berupaya dan dia akan berubah. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya, yaitu merubah menjadi munculnya keadilan di muka bumi. Ya. Yuwafiqu ismuhu isman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Imam Mahdi ini sama dengan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Muhammad. Demikian pula nama ayahnya sama dengan namanya ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tadhhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Ya, tidak akan lenyap bumi ini atau dunia ini sehingga seorang Arab, seorang laki-laki, ya, yang sehingga akan menguasai Arab, negeri-negeri Arab itu seorang dari keluargaku. Yuwati'u ismuhu ismi, namanya sama dengan nama aku. Wa ismu abihi isma abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Yamla'ul ardu qistan wa adlan, yang mana dia nanti, ya, akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ya, dengan keadilan. Kama muli'ad zulman majuran wa jauran, sebagaimana bumi ini telah terpenuhi oleh kezaliman dan oleh penganiayaan, dalam arti kezaliman yang banyak. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, seperti hadis yang sahih. Kemudian alamat yang kedua, di antara alamat kubra adalah zuhur al-Masih ad-Dajjal. Munculnya, ya, Nabi Isa munculnya Al-Masih ad-Dajjal. Ya, jadi ada dua Al-Masih. Ya, ada Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, ini jadi dia yang hak, yang membela kebenaran. Yang kedua adalah Al-Masih ad-Dajjal. Ini Masih yang dia akan memunculkan kebatilan, ya, dan dia ini Masih, yaitu munculnya ada Dajjal. Nah, yang dua-duanya ini adalah tanda kiamat besar. Munculnya pertama Al-Masih ad-Dajjal. Wa huwa rajulun min bani Adam. Masih ad-Dajjal ini adalah dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia manusia biasa. Ya. Dia bukan dari makhluk lain, tapi dari keturunan Bani Adam. Yakhruju fi akhir zaman. Dia akan muncul di akhir zaman. Dan ketika munculnya Dajjal ini, fayuftanu bihi katsirun minal khalqi. Banyak orang yang akan terfitnah dengan atau tergoda dengan perbuatan-perbuatan Dajjal ini. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang munculnya Dajjal adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yujrillahu ala yadayhi ba'd al-a'mal al-khariqah. Allah akan memperlihatkan melalui Dajjal ini perbuatan-perbuatan dia yang luar biasa. Ya. Dan dia akan mengakui dirinya sebagai Rabb. Dia mengatakan bahwa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yurawij batilahu 'alal mu'min. Tapi orang-orang yang tertipu dengan kebatilannya itu hanyalah orang-orang kafir. Ya. Adapun orang mukmin tidak. Ya, mereka tidak terperdaya dengan apa yang dikatakan atau didakwakan oleh Dajjal. Wa yadkhulul ansar kullaha illa Makkah wal Madinah. Dajjal ini ketika muncul, seluruh kota di dunia ini akan dimasuki oleh Dajjal kecuali dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat karena dua kota ini dijaga oleh para malaikat.
Ya, sehingga tidak bisa dimasuki oleh Dajjal ini. Ya, karena dijaga oleh para malaikat. Kemudian wa ma'ahu narun wa jannatun. Ya. Dan dia membawa ada surga, ada neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Ketika dia tampakkan surga, sebetulnya surga itu neraka. Ketika dia tampakkan neraka, sebetulnya itu ada surga. Itu diantara hal-hal yang luar biasa, ya, yang banyak manusia tertipu, tergoda oleh Dajjal. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat, di antara tanda-tanda munculnya Dajjal itu, bahwa manusia sudah tidak akan bicara lagi tentang Dajjal. Khutbah-khutbah Jumat tidak ada lagi yang menyampaikan tentang Dajjal. Itu salah satu tanda akan munculnya Dajjal. Ya, jadi para khutbah ketika mereka menyampaikan khutbah, peringatan-peringatan pada manusia, mereka lupa tentang Dajjal. Tidak pernah disebutkan tentang Dajjal ini. Itu diantara juga disebutkan, ya, cara satu ciri tandanya Dajjal. Kemudian seorang apabila mendengar datangnya Dajjal, kata Nabi SAW, jangan coba-coba seorang akan mendatanginya. Nah, insya Allah aku ini kuat imanku, ya. Insya Allah kuat imanku, aku tidak akan tergoda oleh dia. Pasti dia akan tergoda oleh, terfitnah oleh Dajjal dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Dajjal. Makanya di antara nasihat Nabi SAW, yaitu beliau mewasiatkan seorang atau orang-orang beriman agar tetap berdiam di rumah mereka ketika mendengar munculnya Dajjal itu. Jangan sampai keluar dari rumah-rumah mereka. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud Dajjal min ummati, fi ummati, akan muncul Dajjal di tengah-tengah umatku. Fayamkuthu arba'ina, maka Dajjal ini akan tinggal di dunia ini selama 40. La adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku tidak paham. Jadi maksudnya arba'in, yaitu 40, entah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan Dajjal akan muncul selama 40 hari di bumi. Hari pertama munculnya Dajjal itu, maka berubah hari itu panjangnya menjadi 1 tahun. Menjadi 1 tahun. Hari kedua Dajjal di bumi ini ketika munculnya, hari itu menjadi 1 bulan. Hari ketiga 1 minggu, dan hari keempat sampai berikutnya seperti hari-hari biasa. Seperti hari-hari biasa. Itu dalam riwayat yang lain. Dan riwayat itu sahih. Makanya para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika munculnya Dajjal pada hari pertama, yang berubah hari itu menjadi 1 tahun, bagaimana kita sholat? Bayangkan mereka ini, yang diingat pertama sholat, ya. Yang banyak kaum muslimin lupa, sebagian meninggalkan sholat. Ini ketika Rasulullah memberitahukan munculnya Dajjal, para sahabat bertanya, ketika hari pertama munculnya Dajjal yang panjangnya 40 hari, ya, hari pertama seperti 1 tahun, bagaimana kami sholat di hari itu? Maka kata Nabi SAW, ukurlah sholat itu. Artinya kebiasaan yang sehari-hari kalian lakukan. Hitung jam per jam. Subuh misalnya jam sekian, ya, jam 5 pagi misalnya. Zuhur jam 1 siang, tinggal dihitung. Ya, tinggal dihitung. Berarti jam 5, tinggal tambah berapa jam di sholat zuhur. Kemudian tambah berapa jam sholat asar. Terus sampai satu tahun ini. Itu arahan Nabi SAW ketika munculnya Dajjal di hari yang pertama itu. Kemudian fayab'atsullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwa ibn Mas'ud. Lalu kemudian Allah menurunkan, ya, Isa bin Maryam, ya, ketika munculnya Dajjal. Dan wajah Isa bin Maryam itu seperti Urwa bin Mas'ud. Kemudian nanti Nabi Isa alaihissalam, beliau yang akan mengejar Dajjal itu, dan Dajjal tidak akan melihat Nabi Isa. Sebab kata Nabi SAW, kalau Dajjal melihat Nabi Isa, dia akan melebur seperti garam di dalam air. Ya.
Nanti Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal itu, ya, yang membunuh Dajjal. Ini hadis yang sahih. Kemudian dari hadis dalam kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu berdiri di tengah-tengah para sahabat. Fa athna 'alallah bima huwa ahluhu. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pujian-pujian yang al-haq Allah. Tsumma dzakara Dajjal. Kemudian Nabi alaihi wasallam menceritakan atau menyebut tentang Dajjal. Faqal, beliau bersabda, "Inni undirukumu." Sesungguhnya aku benar-benar memperingatkan kalian tentang Dajjal ini. Wa ma min nabiyyin illa qad andarahu qaumahu. Dan tidak ada satu nabi pun melainkan mereka telah mengingatkan kepada kaum mereka akan bahaya Dajjal ini. Jadi seluruh nabi itu sudah ingatkan kepada umat mereka tentang akan munculnya Dajjal. Namun Dajjal itu dirinci oleh Nabi SAW dengan sifat-sifatnya, tanda-tanda keluarnya, apa yang akan dilakukan. Karena apa? Munculnya Dajjal di zaman umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau memperinci tentang Dajjal ini. Sebetulnya nabi-nabi yang lain sudah pernah ingatkan, tapi mereka tidak memperinci tentang Dajjal ini sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena apa? Karena Dajjal ini akan muncul yaitu di tengah-tengah umat ketika masih ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diajarkan doa agar kita membaca setiap hari, setiap sholat, di akhir sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil masih dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu terus dianjurkan dibaca sebelum salam setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian kata Nabi alaihissalam bahwa setiap nabi semua telah mengingatkan kaum mereka tentang Dajjal ini. Laqad andarahu Nuhun wa qaumahu. Laqad andarahu Nuhun qaumahu. Nabi Nuh, Rasul yang pertama, ya, itu sudah ingat tentang Dajjal. Padahal beliau Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala setelah terjadi kesyirikan. Itu sudah ingatkan kepada umat beliau, ya. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Namun aku Muhammad akan menyampaikan pada kalian satu perkataan ini memperinci tentang Dajjal ini, yang mana belum pernah ada satu nabi pun yang menyampaikan kepada kaum mereka. Ta'lamuna annahu a'war. Kalian akan tahu Dajjal itu dengan ciri tandanya adalah annahu a'war. Dajjal itu matanya yang satu tuh buta. Wa annallaha laysa bi'awar, dan Allah tidak buta sebelah. Artinya begini, karena Dajjal ketika itu mengatakan bahwa dia itu Allah Ta'ala, dia itu yang menciptakan langit dan bumi, dia memerintahkan tanah menumbuhkan maka tanah tumbuh, memerintahkan langit menurunkan hujan, akan turun hujan, sehingga orang percaya bahwa dia ini adalah Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan ciri dari Dajjal itu bahwa dia adalah satu matanya adalah buta. Ini alamat yang kedua. Kemudian alamat yang ketiga, ya, nuzul Isa ibnu Maryam, ya, alaihissalam, turunnya Isa bin Maryam. Yang mana Isa bin Maryam akan turun dari langit ke bumi ini sebagai hakaman adlan, ya, dia sebagai hakim yang adil, yang akan memimpin manusia, ya, sebagai hakim penguasa yang adil. Fayaksirus salib, dan diantara apa yang akan dilakukan oleh Isa bin Maryam, dia akan mematahkan kayu-kayu salib, tanda-tanda salib. Wayaqtul al-khinzir, dan akan membunuh babi-babi. Wayaqdi ala dajjal, dan dia akan membunuh Dajjal. Kama dallat ala dzalika nusus min al-kitab wa sunnah, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah
ya tentang turunnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam beliau tuh diangkat, sepakat para ulama. Beliau belum mati. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar oleh ini orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti. Beliau bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang mau dia di wajahnya diserupakan dengan aku dan dia akan dibunuh dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salah satu di antara murid Nabi Isa dia ngangkat tangan, artinya dia mau menjadi korban itu. Kemudian terjadi apa yang terjadi, Nabi Isa diangkat alaihissalam, kemudian yang syubbihala lahum, maka yang satu yang disamakan diserupakan dengan Isa bin Maryam. Nah itu diantara tanda hari kiamat yang besar. Kemudian disebutkan bahwa tentang Nabi Isa alaihissalam, salah satu di antara tanda kiamat yang besar adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat ke-61. Ayat ke-61, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati. Ya, dan bahwa dia Isa itu akan sebagai salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Ya, dan ayat ini para ulama dan banyak di antara ulama-ulama mufassirin mereka termasuk Abdullah bin Abbas ya juga mengatakan tentang ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas dan beliau adalah imam mufassirin, habrul ummah, tintanya umat ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, huwa khuruju Isa ibni Maryam alaihissalam qabla yaumil qiyamah. Itu firman Allah surat Zukhruf ayat 61, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, dan bahwasanya Nabi Isa itu sebagai tanda akan terjadi hari kiamat. Ini kata Abdullah bin Abbas, yaitu keluarnya atau turunnya Isa bin Maryam ya sebelum hari kiamat. Kemudian dalil juga yang menunjukkan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan. Sudah hampir ya la yushikanna, benar-benar hampir turun Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian ya sebagai seorang hakim yang adil. Fayaksirus salib, dia akan mematahkan ya kayu-kayu salib. Wa yaqtul al-khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yada'ul jizyah, dan dia akan meletakkan jizyah. Jizyah itu semacam upeti yang dibayar kepada penguasa kaum muslimin bagi orang-orang yang non muslim untuk menjaga mereka. Itu jizyah namanya. Dan dia akan meletakkan jizyah. Wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun, dan nanti di saat turunnya Nabi Isa alaihissalam, harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada orang yang ingin dengan harta itu. Ya, harta melimpah ruah dan tidak ada orang yang mau menerima harta-harta itu. Ini disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang turunnya Isa bin Maryam. Jadi kalau kita melihat di sini dalam beberapa literatur yang lainnya, ya, jadi 3 tanda kiamat besar ini itu satu zaman. Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, Dajjal, dan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Imam Mahdi itu ketika bertemu dengan Nabi Isa ya dan akan memimpin sholat, Imam Mahdi mempersiapkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau menjadi makmum karena ikraman lihat dan hadil ummah, karena satu kemuliaan bagi umat ini, kata beliau, penghormatan kepada umat ini, yaitu dengan Imam Mahdi ya, yang menjadi imam dan Nabi Isa alaihissalam sebagai makmum dalam sholat itu. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama dan tentu berdasarkan pada
dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi umat Rasulullah SAW. Jadi beliau sebagai umat Nabi alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disebutkan wafatnya umurnya usia 33 tahun. Padahal dalam riwayat menyebutkan 40 tahun. Nah, jadi 40 tahun digabung oleh para ulama, hidupnya 33 tahun yang pertama ketika di dunia ini, dan ketika munculnya nanti itu selama 7 tahun. Maka usianya 40 tahun di dunia ini. Ini perpaduan antara riwayat-riwayat Nabi SAW tentang, ada yang mengatakan, riwayat mengatakan usia beliau 33 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Maka dijamak, dipadukan oleh para ulama, itu artinya beliau wafat pada usia 33 tahun, diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, dan beliau diturunkan ke bumi ini selama 7 tahun. Maka usia menjadi 40 tahun. Kemudian alamat yang berikutnya adalah khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini juga manusia biasa, dari keturunan Nabi Adam. Mereka bukan makhluk aneh. Artinya bukan makhluk dari yang lain, tapi juga dari anak cucu Nabi Adam. Wahum, jumlah mereka banyak, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka ini, ya. Tidak ada yang bisa memerangi mereka. Dan mereka akan mati dengan apa? Doa Nabi Isa alaihissalam. Ya, doa Nabi Isa alaihissalam agar mereka dimatikan dan sekaligus mati. Ya. Sekaligus mati. Semuanya setelah mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, dari mana keturunan Ya'juj Ma'juj ini? Para ulama menyebutkan dari salah seorang anak Nabi Nuh, Yafith bin Nuh. Yafith bin Nuh. Ya, dari anak Nabi Adam, salah seorang anak Nabi Adam. Adapun dalil tentang keluarnya, munculnya Ya'juj Ma'juj ini, di antaranya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anbiya ayat 96-97. Surat Al-Anbiya 96-97, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga akan dibukakan, ya, Ya'juj dan Ma'juj, ya, dari tembok yang yang membatasi mereka. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka nanti akan turun dari tempat-tempat yang tinggi, dari tempat-tempat yang ketinggian, dari gunung-gunung, muncul mereka turun ke kota-kota. Waqtarabal wa'dul haqqu. Nah, ketika itu akan berarti janji Allah yang hak sudah dekat. Artinya dekat dari hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, yang mana ketika munculnya hari kiamat, maka matanya orang-orang kafir itu menjadi terbelalak, tidak bisa berkedip. Ya, di hari kiamat tersebut. Ini sebutan surah Al-Anbiya 96-97. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk kepada beliau, ya, menemui beliau pada satu hari dalam keadaan takut. Yaqul, kata Nabi SAW, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Celakalah orang-orang Arab dari satu keburukan yang sudah dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Telah terbuka pada hari ini, ya, yaitu tembok yang memisah antara Ya'juj Ma'juj dan alam yang dunia lain, ya, yaitu mithlu hadhihi. Kemudian halaqa isba'ihi bil ihbam wallati taliha. Kemudian beliau melingkari antara jari jemari beliau, antara jari telunjuk dan ibu jari. Sudah terbuka sebesar itu. Artinya mereka akan berupaya untuk membuka tembok itu dengan upaya mereka. Bahkan disebutkan bahwa setiap hari mereka ini Ya'juj Ma'juj datang untuk membuka tembok mereka itu. Nanti kata mereka besok kita ulangi lagi. Tapi mereka tidak mengatakan insya Allah. Ya. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Nah, nanti suatu saat ketika terbuka,
mereka insya Allah besok kita akan membukanya. Itu situlah terjadinya, jadi terbelahnya atau terbukanya tembok Yajuj dan Majuj. Dan subhanallah, tembok ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tidak ditemukan di dunia saat ini, ya, kecuali tembok Yajuj dan Majuj. Dan ini memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan yaitu di hari ketika mendekatinya hari kiamat baru akan terbuka ini. Dan mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha tentang munculnya, ya, sudah mulai terbuka pintu Ya'juj Ma'juj itu, ya, dan beliau memberitahukan tentang bahayanya, keburukan yang akan menimpa, ya, umat ini dengan munculnya Ya'juj Ma'juj. Maka ditanya oleh Zainab, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ini masih ada orang-orang yang soleh? Kata Nabi alaihissalam, na'am, idza kathura al-khabath. Ya, kalau sudah banyak kemaksiatan, kemungkaran di muka bumi ini, maka Allah menimpakan azab tidak hanya kepada orang yang berbuat kezaliman. Orang-orang soleh pun akan tertimpa azab karena banyaknya kemungkaran itu. Namun, ya, mereka yang mati dalam keadaan beriman karena musibah itu, ya, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan, ya, apa yang ada pada diri mereka. Ya, jadi kalaupun misalnya satu musibah menimpa satu kaum, terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, ada orang-orang soleh yang mati di tempat-tempat itu, nah, mereka dibangkitkan dari kiamat kelak dalam keadaan kesolehan mereka. Ya, jadi mereka artinya tidak sama dengan orang-orang yang zalim itu, walaupun musibah itu juga menimpa mereka. Jadi bagi orang yang soleh itu musibah, bagi orang yang durhaka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alamat yang berikutnya, ya, tanda kiamat besar yang kelima adalah sebutkan di sini, hadmul ka'bati wa salbu huliha ala yadi ziswaiqataini minal habasyah kama sahhat bidzalika sunnah. Alamat yang kelima, yaitu di antara tanda-tanda kiamat besar adalah dihancurkannya Ka'bah di akhir zaman. Kapan dihancurkan Ka'bah itu? Ketika sudah tidak berfungsi. Ketika sudah tidak berfungsi. Banyak manusia durhaka. Tidak lagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil perhiasan-perhiasan yang ada di Ka'bah itu oleh seorang Habasyah, seorang Ethiopia, Dhi Suwaiqataini, yang betisnya kecil. Ya, Dhi Suwaiqataini yang disebutkan di sini adalah dua betisnya kecil. Dan ini ciri-ciri dari betisnya orang-orang Habasyah. Dan ini sahih dari hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, yukharribul ka'bata dhu suwaiqataini minal Habasyah. Akan menghancurkan Ka'bah, yaitu seorang yang bernama yang memiliki dua betis yang kecil, dia dari Habasyah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Amr mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yukharribul ka'bata dzuswaiqataini minal Habasyah. Akan menghancurkan Ka'bah, ya, seorang, ya, yang memiliki dua betis yang kecil dari negeri Habasyah. Yaslubuha hilyataha wa yaslubu hilyataha, dan dia akan mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di Ka'bah itu, wa yujarriduha min kiswatiha, dan dia akan akan melepaskan pakai kiswah Ka'bah itu, ya. Karena selama ini Ka'bah itu berkiswah, nanti akan dicopot kiswah Ka'bah tersebut. Wala ka'anni anzuru ilaihi usayli' wa ufaidi. Orangnya, sampai bentuk orangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat orangnya sekarang ini.
kepalanya botak, kakinya berbentuk O. Ya. Kakinya berbentuk kaki O. Karena ada kaki ada yang X, ya, yang dua ini lututnya dekat, ada yang menjauh itu kaki O. Jadi kata Nabi Sallam, wa ka'anni wala ka'anni anzur ilaihi. Seakan-akan aku lihat sekarang orang itu, ya, Usayli' Ufaidi. Ya, dia orang yang botak kepalanya dan bentuk kakinya, bentuk betisnya kaki O. Kemudian alamat yang ke-6, jadi tanda-tanda alamat yang kiamat yang besar adalah ad-dukhan, yaitu akan keluarnya asap yang besar, turunnya asap yang besar dari langit, yakshan nasa wa ya'ummuhum, dan asap ini akan meliputi seluruh manusia. Ya. Itu dari langit. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Adapun dari Al-Quran, yaitu surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah kalian satu hari yang mana akan turun dari langit, akan datang dari langit, atau langit mendatangkan dukhan, kabut yang nyata. Yakshan nasa hadza azabun alim, dan manusia akan meliputi seluruh manusia, dan yakni mereka mengatakan ini ada azab yang pedih. Ini salah satu tanda kiamat. Kabut tebal yang turun dari langit meliputi seluruh manusia di muka bumi ini. Itu surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Adapun dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis Hudzaifah ibn Usaid yang telah disebutkan, yang telah dibacakan tadi, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, inna halan taquma, bahwa hari kiamat tidak akan terjadi hatta tarawna qablaha asyra ayatin, sehingga kalian melihat 10 tanda kiamat. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabah. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda kiamat yang 10 itu, ya, munculnya kabut tebal dari langit yang meliputi seluruh manusia, kemudian Dajjal, dan munculnya binatang yang akan berbicara dengan manusia. Kemudian al-alamatus sabi'ah, alamat yang ke-8, tanda kiamat yang ke-8 yang besar, raf'ul Qur'an minal ardi ila sama. Al-Quran akan diangkat dari bumi ini, diangkat naik ke langit. Fala yabqa minhu ayatun min satrin wala sadrin illa rufi'at. Tidak ada satu ayat pun yang ada pada dada manusia, dan tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam tulisan mushaf Al-Quran itu, melainkan diangkat oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala pada satu malam. Ya. Disebutkan di sini, ya, hadis, di antara hadis riwayatnya Imam Al-Hakim dari Hudzaifah dari Nabi alaihi wasallam annahu qala yadrusul islamu kama yadrusu wasyu thawb. Islam ini akan punah. Islam ini akan lenyap sedikit demi sedikit, seperti perubahan warna wantek yang ada pada kain yang di ini, ya, pucat sedikit ini hilang warnanya. Nah, Islam pun demikian. Pada akhirnya dia akan lenyap. Ya. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusuk. Sampai orang tidak tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu nusuk, itu ibadah haji atau umrah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan akan diangkat pada satu malam, kitab Allah itu akan diangkat pada satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, maka tidak ada satu ayat pun yang tetap di bumi ini. Ayat-ayat yang ada di hati manusia yang dihafal, ya, kalau orang ada yang hafal Quran, ada yang 30 juz, ada yang 10 juz, ada yang hafal juz amma, ada yang hafal surat-surat pendek, semua hilang dari dada-dada mereka. Kemudian demikian pula dari mushaf Al-Quran yang ada di masjid-masjid, di rumah-rumah, dibuka, ternyata tidak, sudah hilang tulisan itu. Tidak ada lagi ayat Al-Quranul Karim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Hakim dan Al-Imam Al-Hakim. Kemudian alamat yang ke-8 dari tanda-tanda kiamat yang besar adalah tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan ini juga berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'anul Karim yaitu surat Al-An'am ayat 158. Ya, ayat 158. Allah taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Ya, jadi pada suatu hari yang mana akan muncul sebagian dari tanda-tanda yang diturunkan oleh Allah Tuhanmu, yang mana ketika munculnya tanda itu maka tidak beriman, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Ketika dia lihat itu dia beriman, maka imannya itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian pula dia tidak pernah berbuat kebaikan sebelum itu dengan iman yang ada pada dirinya, ya, iman yang ada pada dirinya. Jadi ketika orang yang melihat, dan itu disebutkan dalam riwayat bahwa di pagi hari orang itu agak panjang malam itu. Ketika mereka bangun di pagi hari, mereka melihat telah berubah, bahwa matahari telah terbit dari tempat terbenamnya. Maka mereka dengan serta-merta beriman, tapi iman mereka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Itulah yang disebut dengan pintu tobat tertutup. Ya, pintu tobat tutup dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan disebutkan di sini oleh para ulama bahwa sebagian ulama tafsir mengartikan ayat ini, ayat 158 dari surat Al-An'am, bahwa sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang akan muncul di hari sebelum hari kiamat, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Bagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya, ya, dan Imam Tabari mengatakan wa aulal aqwal bis shawab fi dzalika ma tadhaharat bil akhbar an Rasulullah sallallahu annahu qala dzalika hina tatlu'us syamsu min maghribiha. Jadi ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu menyebutkan ayat yang dimaksud, tanda kebesaran Allah yang dimaksud yang akan muncul di akhir masa dunia ini, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ya, kata Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Fa idza tala'at fara'ahan nasu amanu ajmaun. Ketika terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan manusia menyaksikannya, maka semua mereka beriman. Amanu ajmaun, semua manusia beriman. Fadzalika hin, namun saat itu sebagaimana yang Allah berfirman, la yanfa'u nafsan imanuha, bahwa iman mereka itu satu jiwa tidak ada gunanya lagi, tidak bermanfaat lagi. Lam takun amanat min qablu, karena mereka belum beriman sebelumnya. Setelah melihat tanda itu baru mereka beriman, ya, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan dengan iman mereka sebelum munculnya ayat itu. Maka ketika munculnya mereka ingin berbuat baik, mereka beriman, semua itu tidak ada gunanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini juga salah satu tanda bahwa pintu tobat ditutup. Jadi pintu tobat ditutup itu ada dua hal. Yang pertama, bagi pribadi-pribadi, ya, yaitu ketika ruh sampai di kerongkongan, itu sudah ditutup tobatnya. Seorang mau bertobat ketika sakaratul maut tidak ada gunanya. Karena apa? Itu tobat yang terpaksa, ya, bukan dari hatinya. Ya, tobat yang diterima oleh Allah Ta'ala yang dari hati orang itu. Ya, dia di saat dia masih hidup, sehat walafiat, ya, dia tobat pada Allah Ta'ala. Adapun orang yang dalam sakaratul maut, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis Hasan, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum gharghara. Gharghara itu suara nafas di akhir. Orang kalau mau meninggal itu bunyi, ya. Sebagian orang kalau mau meninggal itu lehernya kayak ada cairan di sini, ada bunyi, ya. Jadi sebelum gharghara. Adapun sebelum itu dia diterima taubatnya, ya. Dan kalau sudah sampai di kerongkongan maka ditolak taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi seluruh manusia, tidak ada perorangan, ada seluruh manusia. Tidak diterima taubatnya
itu ketika yaitu sudah munculnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Kemudian tanda berikutnya al-alamah tasiyah, tanda kiamat yang ke-9, khurujud dabbah, munculnya seekor binatang. Wahia makhlukun azimun, dia ini binatang yang besar. Qila inna tulaha sittuna dhira'an. Ya, sebagian ulama mengatakan panjangnya binatang ini 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Ya, tinggi 60 hasta. Zatu qawaim wa wabrin, dia memiliki banyak kaki, ya, dan ada bulunya, ada bulunya. Waqila hiya mukhtalifatul khilqah tushbihu iddatan minal hayawanat. Sebagian ulama mengatakan binatang ini muncul, ya, bentuknya gabungan dari sejumlah binatang yang ada. Tidak ada beberapa binatang bergabung jadi satu. Bentuk-bentuknya binatang ini adalah kumpulan dari beberapa bentuk binatang. Dan tentang munculnya binatang ini, ya, itu disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Naml ayat ke-82. Surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila Allah sudah pastikan utusannya pada mereka, ya, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami akan keluarkan, ya, seekor binatang dari bumi ini. Tukallimuhum, binatang ini bicara dengan mereka. Dia bisa berbicara. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata binatang itu bahwa manusia dahulu mereka itu ada orang-orang yang tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ya. Kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat, saya tidak baca riwayatnya, cuma ya saya pahami riwayat-riwayat ini. Ya, ketika munculnya binatang ini, nanti dia ini akan memberikan atau tanda di hidung-hidung manusia itu. Ini orang mukmin, ini orang kafir. Ya. Makhtum, disebutkan makhtum. Makhtum itu semacam ada stempel gitu, bahwa ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Sehingga manusia tuh yang hidup di zaman itu, yakni yang umurnya panjang, mereka membeli binatang, ya. Mereka saling bertanya, kamu beli binatang ini dari mana? Ya, bukan binatang ini hewan-hewan. Kamu beli hewan ini dari mana? Aku beli hewan ini dari orang yang ada cap di hidungnya, ada tanda di hidungnya. Nah, itu disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam hadis ini, ya. Mimman ishtaraitahu, yaqul ishtaraituhu min ahadi al-mukhattamin. Ketika salah seorang di antara mereka bertanya, kamu beli binatang ini dari mana? Aku beli dari orang yang ada khotamnya di hidungnya. Nah, ini juga yang disebutkan oleh para ulama tentang binatang ini. Ya, dia akan memberikan tanda pada setiap orang mukmin dan orang yang kafir. Dan itu diketahui, disebutkan di sini, ya, bahwa ini orang mukmin, ini orang kafir. Ya. Takhrujud dabbatu fatasimu an-nasa ala kharatimihim. Kata Nabi alaihissalam, akan keluar binatang itu dan dia memberi tanda manusia pada hidung-hidung mereka. Thumma yakmuruna fikum hatta yashtari ar-rajul. Kemudian dalam riwayat lain, thumma yu'ammaruna fikum. Kemudian umur mereka itu panjang. Yu'ammaruna fikum hatta yashtari ar-rajulu al-ba'ir, sehingga seorang membeli onta. Ya, dia tanya pada temannya, dari mana kamu beli onta ini? Kata dia, aku beli onta ini dari orang yang ada tanda pada hidungnya. Itu setelah munculnya binatang ini. Kemudian tanda kiamat yang terakhir, al-ashirah, ya, yang tanda kiamat yang besar, khuruju narin azimin takhruju min adnin, akan munculnya api yang besar yang akan muncul dari Aden. Ya. Aden negeri Yaman. Tahsyurun nasa ila mahsyarihim, yang mana api ini akan menggiring manusia ke tempat pertemuan mereka di negeri Syam. Wa hiya akhirul alamat al-idham, dan ini adalah
tanda-tanda kiamat yang 10 tanda kiamat besar yang terakhir. Adapun dalil yang dibawakan, yaitu hadis Nabi SAW yang sudah kita bacakan tadi, riwayat Imam Muslim, ya, wa akhiru dzalika, 10 ayat yang disebutkan oleh Nabi SAW, 10 tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang terakhir adalah ya wa akhiru dzalika, kata Nabi SAW, dan akhir dari tanda itu darun takhruju minal Yaman, yaitu api yang akan keluar dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat pertemuan mereka. Wa fi riwayatin min hadis Hudzaifah, dalam riwayat lain oleh Hudzaifah ibnu Yaman, wa narun takhruju min qa'rati adnin, ya, tarhalu annas, dan munculnya api dari dasar Aden, itu Yaman, ya, dia akan menggiring manusia ini ke tempat pertemuan mereka. Ya, kemudian ada Ibnu Hajar menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu, ya, nanti Allah akan mengirim angin. Angin ini yang akan mematikan orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman walaupun setitik dzarrah iman dalam dirinya, Allah akan menurunkan angin, ya, yang dia itu akan meniup, ya, bertiup, dan orang-orang yang beriman di saat itu, yang masih ada iman walaupun setitik dzarrah, titik debu, itu dimatikan oleh angin tersebut. Sampai-sampai ada orang yang masuk di gua pun, itu angin itu masuk, ya, dan mereka mati. Sehingga ketika terjadi hari kiamat, itu sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Tinggal orang-orang yang semua yang kafir, yang bejat, yang jahat, yang tidak beriman pada Allah SWT. Makanya kiamat tidak terjadi kecuali pada syirarin nas, pada orang-orang yang jelek terjadi ketika terjadinya hari kiamat. Nah, ini tentang 10 tanda-tanda besar, ya, alamatul kubra, tentang hari kiamat tersebut. Kata Nabi SAW, apabila muncul salah satu dari tanda kiamat besar ini, khurujul ayati ba'di ala ithri ba'din yatataba'na kama tataba'u al-kharaj. Ini ibarat batu-batu yang diikat dalam satu rangkai. Kalau satu sudah lepas, maka akan keluar semuanya. Ibaratnya begitu. Jadi kalau satu sudah muncul tanda kiamat yang 10 ini, maka berentetan tanda-tanda kiamat itu muncul. Dari situ terjadi hari kiamat.